Kebaktian sekarang nama saya kasih satu tokoh kita bahas yaitu Rut. Mari kita baca bersama-sama dengan judul kebetulan-kebetulanku disengaja Tuhan. Dalam kamus orang Kristen gak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan adalah keajaiban Tuhan tanpa tanda tangannya. Kita yang harus GR-GR tahu siapa yang buat itu. Memberi kemuliaan pada Tuhan itu tidak selalu diinisiasi oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau kita harus bisa melihat tanda-tanda kerapian, kesetiaan, kemurahan hati. Kita jangan lupa untuk menghargai kalau kita pulang ke rumah lihat ranjang kita sudah tersusun rapi. Itu bukan tiba-tiba ada momok mana datang lalu rapikan ranjangmu. Itu ada pahlawan namanya pembantu rumah tangga yang membantu kita. Saya punya kebiasaan sampai-sampai pembantu rumah tangga di keluarga kami satu-satu kenal Tuhan, satu-satu terima Tuhan. Dia bilang terima kasih ya, terima kasih. Jangan pernah remehkan perkara-perkara yang Anda anggap itu biasa, sudah pemandangan sehari-hari. Apalagi sama Tuhan. Terlalu banyak kebetulan-kebetulan di hidupmu dan hidupku. Kalau kenapa kita tidak cari-cari itu untuk bersyukur, kenapa kita cari-cari kesalahan orang lain, kenapa yang kita pikirkan itu selokan-selokan bukan jalan raya. Terlalu banyak yang disyukuri, gak bisa mengeluh. Hidup orang Kristen itu harusnya ditandai dengan ini, happy. Kita itu happy banget loh punya Tuhan kayak gini. Sungguhan, meskipun kita gak dapat semua yang kita inginkan, belum semua doa kita dijawab. Tapi sadarkah bahwa ada banyak kejadian di hidupmu yang belum Anda syukuri sungguh-sungguh di hidup kita, belum kita say thank you. Belum lagi di dalam setiap kejadian itu selalu ada kebetulan loh. Kebetulan-kebetulan itu datangnya dari Roh Kudus. Sekalipun Tuhan gak pernah ngaku-ngaku, Tuhan kita itu gak lebay. Pernah gak Anda lihat orang melayani sedikit gembar-gembor ke sana sini itu karena aku. Tuhan tuh gak gitu. Pernah gak ada orang memberikan sedikit aja? Gak pernah sama sekali keluar uang. Sekali keluar uang tahu gak siapa yang traktir. Sampai satu RT semuanya supaya dia senang. 1, 2, 3. Terima kasih. Gak tahu siapa namanya. Ya, terima kasih Andi. Supaya dia dapat pengakuan. Tuhan tuh gak gitu. Tuhan tuh gak minta, ayo sini, minta kemuliaan, ayo kemuliakan aku. Memuliakan Tuhan tuh harus dari kesadaran kita juga. Ada terlalu banyak kebetulan-kebetulan terjadi, kita akan belajar dari satu wanita. Wanita ini nenek moyang Yesus Kristus namanya Rut. Dia orang Moab, kasih sedikit latar belakang, dia bukan umat pilihan Allah. Tapi karena imannya dia dicangkokkan di dalam pohon kehidupan. Makanya itu dia menjadi great grandma atau menjadi makconya Raja Daud. Raja Daud nenek moyang Yesus Kristus secara jasmani dari keturunan Yahudi. Nah, kita akan belajar tentang Rut, bagaimana Rut ketemu sama kekasihnya yaitu Boas. Rut bertemu dengan Boas, mari kita buka sama-sama. Kita Boas pasal 2. Mana ada kita Boas? Kita Rut pasal 2 ya. Rut bertemu dengan Boas, pasal 2 ayat 1 sampai 17, nanti ayat per ayat kita telusuri bersama, saya berhenti di mana, tolong bantu saya, kadang-kadang saya bisa lupa. Ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Langsung ada, kalau kita nonton film itu terakhirnya ada cast-nya, sutradaranya nggak tulis. Sutradaranya adalah Tuhan. Tetapi aktor aktrisnya ditulis siapa pemeran utama, siapa figuran. Langsung di ayat 1 jelas sekali siapa adalah siapa. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. By the way, Naomi adalah mertuanya Rut. Suaminya meninggal dunia, dia jadi janda. Tapi lebih celaka adalah Rut menantunya pun dan Orpa menantu satunya, dua-dua pun jadi janda. Tiba-tiba dalam setahun, 3 wanita jadi janda. Naomi kehilangan suami Elimelek. Naomi punya 2 anak laki-laki, dua-dua mati di tanah Moab. Meninggalkan menantu Moab, namanya Orpa, dan satunya Rut. Oke ya, jelas ya? Gak bingung kan? Kalau sudah biasa lihat drakor itu lebih kompleks. Cereng itu sinetronnya. Naomi itu seorang wanita Yahudi dari Bethlehem asli
pindah karena kelaparan, kekurangan di Bethlehem, malah justru lari dari hadirat Allah, lari dari rumah roti. Bethlehem itu artinya rumah roti. Makanya kalau keadaan susah, jangan tinggalkan Tuhan. Semakin susah nanti, susahnya susah percuma. Naomi lari sama suaminya Elimelek, pindah ke Moab. Kiranya di situ mereka bisa makmur, malah musibah, mati terus. Putra sulung meninggal, putra kedua juga. Akhirnya Naomi disisai 2 menantu. Itu pun Orpa pergi memilih untuk bye-bye mami. Kecuali Ruth, orang Moab ini. Dan Ruth memilih untuk ikut Naomi dan dia berkata, Mama jangan usir saya nggak mau balik ke Moab dan kembali ke Allahnya orang Moab. Allahmu Allahku, Yahwehmu Yahweku, Yehovamu Yehovaku, umatmu umatku. Dia mau jadi orang Israel. Akhirnya pulanglah mereka ke Bethlehem. Singkat cerita, pasal 2 ayat pertama, case-nya sudah diberitahu, sekarang kejadiannya. Mari kita lihat serba kebetulan yang terjadi ayat 2. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ruth ini tahu diri. Di kebaktian sebelum ini tadi saya sampaikan bahwa bekerja sama nganggur, di mana ada Tuhan? Di nganggur atau di kerja? Di kerja. Ya, meskipun Tuhan ada di mana-mana, tapi Tuhan tidak mau bekerja di mana-mana. Di clubbing, di dugem, atau di gereja melayani, mana ada Tuhan? Semua ada Tuhan, tapi Tuhan bekerja di mana? Di dalam gereja. Jangan dugem lah. Dugem yang baru itu dunia pengembalaan, bukan dunia gemerlap. Ya, di mana ada Tuhan? Tuhan ada di mana-mana, tapi Allah tidak bekerja di mana-mana. Supaya kita sekarang memahami bahwa Ruth memilih untuk memungut jelai, lebih tepatnya memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Zaman dulu belum ada welfare seperti hari ini. Di negara-negara yang bertanggung jawab untuk penduduknya, negara-negara yang diberkati, maka rakyatnya ada social welfare. Istilahnya sakit itu dibantu. Lalu kalau orang belum punya pekerjaan, di negara-negara maju mereka dikasih cek setiap bulan supaya mereka tetap bisa hidup pas-pasan namun menyambung kehidupan. Zaman dulu nggak ada. Apalagi Israel waktu itu terpuruk sekali di zaman hakim-hakim itu, semua orang berbuat seenak gua sendiri. Apa yang mereka pandang baik, itulah yang mereka lakukan. Jadi zaman itu zaman edan. Ya kurang lebih sama sekarang sama sih secara moralitas. Jadi paling kasihan sebenarnya bukan yatim piatu kalau Anda tahu. Yatim piatu mereka masih bisa bekerja, lalu mereka bisa menjadi budak di rumah seseorang. Masih bisa makan. Yang paling kasihan itu janda. Lebih kasihan dari seorang janda apa? Janda ganda. Ya, double janda. Naomi dan Ruth. Mereka kalau tidak bekerja dan mereka tidak mungkin di-hire oleh siapa-siapa. Siapa mau mempekerjakan janda? Zaman itu perempuan belum emansipasi. Kartini belum dilahirkan. Jadi orang tidak mau memperkerjakan wanita karena wanita tidak punya posisi di masyarakat. Zaman dulu ya ini ya. Lalu selain itu, Naomi udah usia berapa? Kalau Anda punya perusahaan, masa Anda mau mempekerjakan orang umur 55? Nggak mungkin lah, masih cari yang muda lah. Masih jangka hidupnya masih panjang untuk bisa produktif. Kasihan ini, kalau mereka tinggal di rumah, nggak ada yang ketuk rumah mereka. Zaman itu belum ada CG, belum ada MSP, Masyarakat Peduli. Mereka pasti mati tanpa sembako. Siapa mau berbagi? Apalagi zaman kelaparan, krisis ekonomi. Sedikit konteks supaya Anda tahu. Namun saya suka, Naomi tentunya sudah pegel-pegel semuanya, udah encok-encok, karena dia udah tua. Tapi Ruth masih muda. Dia berkata, Mama, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Ke ladang siapa? Ke ladang entah.
Bethlehem itu zaman dulu semua ladang masuk mana? Bang tut jendela bawah. Anak-anak muda-muda nggak tahu apa sih itu Pastor Philip, tanya papa mamamu. Nggak tahu. Nah disinilah tuntunanmu Roh Kudus. Orang itu kalau hatinya benar sekalipun dia Moab, dia pasti dituntun Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah berjanji menuntun orang Kristen doang. Memang kalau keselamatan mesti orang Kristen yang bawa. Dia sendiri nggak diselamatkan, gimana dia bisa beritakan Injil keselamatan. Tapi orang kalau hatinya itu baik, niatnya itu mulia, pasti dituntun, cepat lambat dituntun untuk ketemu Yesus dan diselamatkan. Orang ini niat kerja gitu loh. Ma, kita diam gini kelaparan, saya tidak sudi mama minta-minta di jalanan. Cuman ada 2 profesi yang mungkin bisa terjadi bagi janda zaman itu, kasihan sekali. 1, mereka bisa mengemis. 2, ini celaka. Kalau perempuannya cantik, masih bisa dijual ceritanya, mungkin prostitusi. Menjual diri. Aku gak sudi. Aku kerja. Aku akan memungut bulir-bulir jelai di ladang siapa? Asal aku tidak ditendang keluar, karena hukum Taurat mengajarkan bahwa kalau ada tuan juragan tanah dan mempekerjakan sawah, kalau sampai ada panennya itu jatuh dari tangan ceroboh pengerja-pengerjanya, tolong jangan dipungut ya. Apa yang sudah jatuh ke bawah, itu jangan kau bersihkan. Egois namanya, kasih untuk mereka yang papa. Jadi zamannya hukum Taurat sudah ada yang namanya CSR. Sedekah. Makanya itu hari ini saya bukan hidup di bawah hukum Taurat. Orang hidup di bawah hukum kasih, dia berada di atas hukum Taurat itu. Saya tidak pukul anak saya bukan karena saya takut di penjara. Saya tidak pukul mereka karena saya cinta, saya tidak mau lukai mereka. Saya tidak mau buat hidup mereka trauma. Hukum Taurat ajarkan kamu tidak boleh bersihkan ladangmu. Makan itu kamu sisakan. Jangan biasakan buang makanan, ordernya lebih banyak daripada yang bisa habiskan. Lalu habis itu buang aja. Apa susahnya minta bungkus? Apa susahnya minta kantongan? Itu kamu bisa kasih seseorang. Mungkin kasih orang yang mampu tersinggung dia, tapi kasih orang yang gak punya, mungkin mau. Tapi jangan kasih makanan sisa-sisa. Kamu kasih makanan itu yang masih bagus. Jangan udah dicicip kasih orang lain. Tuhan tuh kasih nurani lewat hukum Taurat. Kamu tuh jadi orang mesti harus kira-kira. Kalau bisa berbagi dari kelimpahanmu. Makanya saya sendiri punya kebiasaan. Yaitu bukan karena saya kaya raya, bukan. Sejak saya dulu waktu pertama kali pulang ke Indonesia, saya belajar untuk berdikari dengan usaha kecil-kecilan sebelum saya masuk ke ministry. Saya sudah tidak punya mental amplopan, itu nggak ada. Saya masih ingat kok. Saya belajar dengan keuntungan-keuntungan kecil. Makanya anak-anak muda jangan terburu-buru pacaran. Pacaran itu bukan cuma tanggung jawab besar. Itu juga menguras dompet. Investasinya nggak balik. Kalau akhirnya putus. Makanya kalau bisa pacaran sekali. Lalu habis itu menikah itu keberuntungan. Kalau pacaran bolak-balik gonta-ganti. Lalu habis itu nggak jadi. Itu investasi nggak kembali. Saya nggak pernah pelit jadi orang. Sampai hari ini saya tetap terapkan. Justru tidak tunggu kaya. Kalau saya makan atau sama apa, bukan makan aja, apapun, ada Gojek lah apa segalanya. Saya bulatkan ke atas, tidak pernah saya mau kembalian. Saya tidak pernah ngambil kembalian, itu nggak pernah. Ya nggak usah, setiap orang kan setiap orang itu kerelaannya beda. Udah dari sononya puluhan tahun lalu saya tidak pernah minta kembalian. Jangan sampai jadi orang yang masuk ke taksi. Zaman dulu ya, kalau sekarang online kan sudah fix. Itu sampai dihitung-hitung. Berapa perak, 50 peraknya satu-satu. Kalau di Singapura itu sampai sen-sennya terakhir. Kurang 20 sen. May God curse you. Ngapain tuh? Saya naik taksi terakhir. Meskipun online juga ada yang bayar cash. Waktu saya di Singapura. Saya terharu lihat di situ ada, dia orangnya masih ya tua tapi belum setua itu, tapi ditulis sana, I love you grandpa. Gambar saya bilang, cucunya ya.
Is your grand 你的孙子是不是? Saya ngomong bahasa Chinese. Uncle, 是不是你的孙子? Ini cucunya. Iya. Aduh. Udahlah berapa dolar? Dolar kan. Kata sana. Nanti Tuhan kembalikan loh. Kita enggak, kehilangan itu kita enggak sampai enggak makan kok. Jangan kau pungut semua bulir jelaimu. Orang itu suka ketika kita berbagi. Bagi beberapa orang itu mungkin bukan uang besar. Tapi bagi orang tertentu, itu uang transportnya tiap hari yang pekerja harian. Jangan pelit lah. Terlalu banyak kebetulan Tuhan itu yang jadi berkat di hidup kita. Apa susahnya kita sengaja beri berkat lebih kepada orang lain. Jangan kita itu perhitungan sampai ke sen-sennya, itu grandpanya orang. Saya kasihan, orang bilang Indonesia susah. Indonesia itu grandpa bertangani anak cucunya. Di sana grandpa masih harus nyupir. Coba bayangkan. Indonesia itu hacing, kangkung tumbuh. Mana-mana termasuk Israel cocok tanamnya harus pakai teknologi. Kita orang Indonesia itu enggak boleh pelit. Kita ini diberkati negara kita ini. Iya Pastor Philip kan enggak susah. Susah, setiap orang itu punya susahnya sendiri. Gak ada orang paling miskin di dunia, gak ada orang paling kaya di dunia. Kita semua itu 11-12 di depan Tuhan. It's keputusan. Dari sejak muda saya sudah putuskan, saya tidak mau terima kembalian. Sejak saya kenal Tuhan maksudnya. Saya kasihan sama mereka. Mungkin nanti setelah kita berusia berapa, kembalian kita lebih besar. Ya, saya bersyukur hari itu ada satu sawah yang membuka diri. Sebab orang Israel kenapa dikutuki? Mau tahu kenapa? Karena mereka melanggar hukum Yobel, hukum Sabat, dan sekalipun mereka tahu hukum Taurat, mereka tetap itu orang-orang ya, kalau ada yang jatuh, itu bos-bos yang tidak takut akan Tuhan, ringkas semuanya. Apa itu pengemis menzolimi ladang kita? Ya ampun, makanya Tuhan kayak gitu, kalau dia pelit sama Tuhan, Tuhan perhitungan sama dia. Makanya bangsa Israel kena belalang. Di tahun 49 ke 50 tahun Yobel itu mereka bukannya istirahat memberi piutang, menjadi memiutangi alias memberikan hutang pada orang-orang yang membutuhkan. Mereka marah harus berhutang kepada bangsa-bangsa. Tuhan bilang, lu perhitungan sama aku akan perhitungan lebih sama kamu. Siapa memperhatikan orang yang membutuhkan, orang susah, orang lagi di bawah. Orang itu kuanggap memiutangi aku. Paham ya? Apa yang membuat kita murah hati? Karena kita punya satu pewahyuan di hati. Bahwa di hidupku ini, gak bisa dihitung berkatnya satu persatu. Count your blessing name them one by one. Kalau mau dihitung, saya selalu akan berhutang sama Tuhan Yesus. Terlalu banyak kebetulan dalam hidup saya yang telah memberkati saya. Sungguhan loh. Aku belum kaya raya. Tapi badannya gak kena kanker kan. Sekali kena itu bunyi miliar. Wow, aku memang bukan orang yang paling kaya. Tapi medical billku atau yang namanya obat-obatanku nggak sampai segitu. Haleluya. Terlalu banyak berkat yang belum dihitung karena Anda tidak menyadari potensi berkat itu. Seringkali manusia itu baru mengejar sesuatu kalau itu hilang dari dia. Setelah hilang baru dia berkata, ya Tuhan aku mau itu. Padahal dari dulu tidak pernah disyukuri hal-hal tersebut. Terlalu banyak kebetulan yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang telah memberkati kita. Terlalu banyak sorga itu memiutangi kita. Orang yang bisa punya mentalitas ini, kebetulan-kebetulanku seperti judul khotbah ini, disengaja Tuhan, orang itu gak akan pernah perhitungan dengan sesamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Lain cerita kalau kita itu orang yang brol-brolan dengan diri sendiri tapi pelitnya luar biasa dengan orang lain yang membutuhkan. Nah, orang seperti itu kikir namanya. Tapi orang yang murah hati bukan berarti orang itu foya atau royal. Tidak loh ya. No. Kepada sasaran yang tepat kita bermurah hati. Tapi kita mengelola talenta kita. Sampai sen-sennya pun kita tahu karena kita tidak sembarang tabung dan investasikan. Dan kita tidak sembarang mempekerjakan sumber daya yang Tuhan percayakan. Enggak. Justru orang-orang yang murah hati itu. Orang-orang seperti itu biasanya tidak kebobolan. Karena dia tahu prioritas Tuhan dulu, baru orang. Setelah itu baru uang,
lalu barang. Kalau dia punya prioritas seperti itu, biasanya hidupnya teratur. Dan hidupnya itu begitu rapi. Seperti mezbah Elia yang sudah disusun dengan teraturnya. Dan Tuhan akan memberi berkatnya tepat pada waktunya. Saya tidak berkata bahwa kita semuanya pokoknya murah hati. Lalu habis itu kita bodoh melaksanakan tugas kita. Saya percaya itu bukan yang firman Allah katakan. Tapi hari itu ada satu juragan tanah yang takut akan Allah, namanya Boas. Boas ini adalah sebuah tipe Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Apa maksudnya tipe? Tipe Yesus Kristus di Perjanjian Lama itu tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, orang-orang sungguhan. Ini bukan bayang-bayang, bukan spirit. Orang-orang ini seperti mewakili satu aspek Yesus Kristus. Pahami enggak? Yosua itu memimpin di depan, Yesus memimpin hidup kita masuk tanah perjanjian. Kalau Anda lihat Musa bersyafaat, ngomong sama Tuhan di Perjanjian Lama kepada Allah, please jangan hapuskan bangsa ini. Kau mau sapu bersih, apa kata dunia nanti? Kita bisa melihat Yesus berdoa di Getsemani. Musa hari itu seperti menggambarkan pelayanan Yesus di dalam kehidupan kita. Boas juga. Mau tahu kenapa hidup kita itu penuh dengan berkat tersembunyi? Karena Boas adalah seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Boas ini adalah seorang penebus. Arti kata Boas, Anda bisa catat, in him is strength. Dalam dia kekuatan. Itu artinya Boas. Jadi kalau Anda punya anak nanti kasih nama Boas boleh, tapi jangan salah tulis nanti waktu di sertifikat. Banyak orang hari ini namanya itu salah kaprah karena dulu salah catat. Jangan sampai catatnya Boas nanti ya. Boas B-O-A-Z. Artinya bagus sekali, dalam Tuhan kekuatanku. In him is power. Kenapa Tuhan tuh suka memberi kita berkat? Karena Tuhan tuh kaya raya. Dia dari kaum Elimelek, namanya Boas. Dia penebus kita zaman dulu. Kalau ada janda ditinggal mati oleh suami, kerabat dekat suami itu, kalau janda itu masih muda, boleh nikahi dia. Yesus tuh penebus kita, yang menggantikan kita di kayu salib. Dan Yesus ini kaya raya. Kalau saya bilang kaya raya, saya tidak bicara tentang harta dunia. Kaya rayanya Yesus tuh sifatnya. Mau saya beritahu ya gini aja lah, khotbah itu sederhana, bukan teori. Khotbah itu merefleksi Allah yang diberitakan. Izinkan saya menjelaskan Tuhan dengan gaya yang simple. Tuhanmu itu suka memberkati orang, dia gak suka ngutuki. Tuhanmu itu suka berbagi, bahkan anaknya pun diberi. Tuhan itu suka memberi. Lebih suka Tuhan memberi daripada menerima. Dia yang mengajarkan kita demikian. Tuhan kita tuh murah hati, Tuhan tuh gak pelit, gak pernah perhitungan sama kita. Yesus tuh kaya raya, dialah Boas sorgawi kita. Makanya ikut Tuhan itu gak boleh motivasi, aku ikut Tuhan nanti dapat itu, dapat ini. Gak usah digituin, Tuhan sudah begitu gitu loh. Kalau yang perlu di otak-atik itu bukan Tuhan, Yesus kita. Aku gak boleh pelit, aku tuh gak boleh menghemat peluru pengampunan. Orang salah sama aku diingat sejagat. Aku gak boleh begitu. Aku harus rendah hati. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Yang di otak-atik itu diri sendiri. Tuhan tuh udah begitu. Sifat Tuhan tuh suka memberi. Tuhan tuh suka mengampuni. Dia maha memaafkan. Tuhan tuh suka berbagi. Makanya saya gak percaya orang kalau kepenuhan Tuhan, lalu habis itu orangnya gak kenaan, tersinggungan. Tuhan tuh gak gitu. Tuhan tuh cincai orangnya. Beneran loh, kalau gak cincai mana ada Anda dan saya hari ini di sini kalau dia mau hitung-hitung dosa kita. Gak lulus kita semuanya, sungguhan. Jikalau dia menghitung dosa kita, jikalau dia mengingat-ingat kesalahan kita, matilah. Tidak ada satu orang pun di sini layak di kebaktian ini. Saya pun gak layak berdiri di atas mimbar ini. Tuhan itu orangnya itu cengli. Masuk akal sekali. Coba lihat ya kalau Tuhan ngomong ya, gak seperti orang tertentu, oh, orang ini mau menang sendiri, oh, orang ini. Tuhan tuh gak gitu. Baiknya Tuhan Yesus itu, udahlah pakai bahasa manusia aja, bahasa biasa. Makanya orang kalau kepenuhan Tuhan, orang kalau semakin kenal Tuhannya itu, gak mungkin lah. Orang itu bahasa Ibraninya cuaci. Apa itu? Yang gak tahu gimana. Orang itu gak kenaan, orang itu perhitungan, orang itu picik hatinya.
suka ungkit-ungkit kesalahan orang lain, kepahitan, sombongnya nggak keruan. Tuhan itu rendah hati dan lemah lembut. Semakin dekat sama Yesus semakin lembut, semakin dekat sama Tuhan semakin merendah kita itu. Amin. Makanya itu dialah Boas itu. Nah sekarang saya jelaskan kebetulan-kebetulannya di mana. Akhirnya Naomi kan ketemu kan. Dari sawah begitu banyak. Kok bisa dari ribuan sawah. Kok bisa dia berakhir di sawahnya Boas. Ayat 3. Pergilah ia. Lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Garis bawahnya kata kebetulan. Ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan, garis bawahi, dalam cara kerja Tuhan, ada satu barang namanya kebetulan dalam hidup orang percaya. Kasih definisi. Dalam hidup kita sebagai orang benar, gak ada kebetulan itu, saya ulangi. Kebetulan itu adalah keajaiban Tuhan. Cuman Tuhan tidak bubui tanda tangan supaya kita tahu diri sendiri dan kita berkata, hayo Tuhan Yesus ya ini ya yang melakukan ini. Kalau Anda mengalami kebetulan-kebetulan, di balik layar itu kesengajaan. Mazmur 23 ada tertulis gini, orang yang kejar berkat malah tidak ketemu Tuhan. Orang yang kejar Tuhan, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku, ayat 1. Anda lihat ya, Tuhan adalah gembalaku, dia di depan. Bukan cari berkat. Ayat terakhirnya, kedua ayat terakhir sebelum bicara tentang sorga di rumah Bapa yang baka, ada tulisan, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Paham ya? Gak pernah ada yang tertulis gini, aku mengejar kebajikan dan kemurahan. Tuhan mengikuti saya. Tuhan jadikan sinterklas. Tapi kalau kita jadikan dia gembala, pemilik jiwa kita, kebajikan kemurahan yang kejar kita. Berkat itu ngejar orang benar, bukan orang benar ngejar berkat. Kita ngejar berkat gak ketemu Tuhan, malah ketemu setan. Tapi kalau kita kejar Tuhan, berkat akan ketemu kita. Jangan cari berkat lah. Sekali-kali izinkan kebajikan kemurahan yang menemukan Anda. Izinkan mereka kebajikan kemurahan yang menemukan. Kebajikan dan kemurahan dijus jadi satu. This is an pen, this is an apple. Apple pen. Udah lupa kan itu? This is a pen, this is pineapple. Pineapple pen. This is pineapple, bingung saya dengan lagu itu. Kebajikan kemurahan tolong digabung jadi satu. Tolong di jus. Strawberry dan banana, kalau di jus namanya stronana. Ya kan? Pineapple dan melon, pine melon. Atau lah. Karena jus kebajikan dan kemurahan. Keluar. Keajaiban. Kebajikan dan kemurahan. Ini agak mikir ya, gak apa-apa ya sore-sore ya. Kenapa kok tidak disebut kebaikan? Kenapa disebut kebajikan? Salah spelling ini. Bahasa Indonesia lumrah loh itu, kebajikan. Kebaikan lebih murah, lebih lumrah. Kebajikan adalah kebaikan yang disengaja namun diberikan secara kebetulan. Itulah kebajikan Tuhan. Kemurahan itu adalah berkat yang seharusnya Anda tidak terima. Tapi Tuhan berkata, cincailah, biarkanlah. Gua kasih lu ini. Tuhan memberikan. Bukan tidak masuk di dalam konteksnya. Tuhan tidak berjanji memberi itu, tapi dia tetap memberikan kepadamu. Karena murah hati Anda dan murah hatinya kepada saya. Kebajikan kemurahan itu syarat kebetulan. Itulah berkat Allah yang kita terima dan kita merasa itu terjadinya di luar rencana. Kebetulan aku ada di situ. Kebetulan aku diluputkan dari kejadian naas itu. Kebetulan aku lagi cari produk ini, terus ada orang yang nawari. Aku mau dimakan uangku dalam bisnis ini. Kebetulan tiba-tiba orang itu gak jadi datang. Besoknya semua bisnis partnernya yang lain kecuali saya dilarikan uangnya. Kebetulan ketahuan kankerku belum menyebar.
Ada di badanku, masih stadium 1. Ketawanya pun gak sengaja. Iseng-iseng cek katanya. Terlalu banyak kebetulan. Let me tell you, those kebetulan itu semuanya adalah mujizat. Tapi Tuhan tidak bubuhkan paragraf di sana. Terlalu banyak kejadian-kejadian seperti itu di hidup kita. Dan semakin kita erat dengan Tuhan, semakin banyak kejadian demikian. Di Alkitab ada satu kata yang mewakili itu, kadang-kadang namanya diluputkan. Karena kamu melekat sama aku, Mazmur 91, maka aku meluputkan kamu. Luar biasa loh. Jangan kecewa kalau kita tidak mendapat mujizat yang spektakuler, yang sensasional. Terlalu banyak mujizat-mujizat kecil yang Anda tidak perhitungkan. Karena manusia itu kaku. Tuhan kadang-kadang tidak sesuai aplikasi, tidak sesuai ekspektasi. Tapi Tuhan membawamu melalui jalan lain, kita mengeluh. Padahal di jalan tadi itu ada banjir. Di jalan yang satu tadi ada tsunami. Makanya di Kebaktian 1 saya jelaskan, jalanmu bukan jalanku. Percayalah kepada Tuhanmu. Kebetulan-kebetulan yang kau terima, baik itu meluputkanmu dari bahaya, menggagalkan rencana setan, memberimu berkat cuma-cuma. Hari ini, bulan ini nak, mama dapat berkat ekstra. Tiba-tiba tidak tahu dari mana, dibeli semua, diborong roti atau makanan. Mungkin Anda usaha kecil-kecilan, taruh di online, tiba-tiba diborong semuanya. Wah, itu bukan kebetulan. Ada seseorang, bosmu, perintahkan orang yang lain, lu jatuhkan secara sengaja bulir-bulir jelai itu ya. Awas kalau enggak. Tuhan awas-awasi orang demi Anda di balik layar. Tahukah Ruth itu nggak ngerti sampai dia nanti suatu hari mungkin menikah dengan Boas atau bahkan Boas nggak cerita-cerita. Karena Tuhan tuh nggak suka setelah dia berjasa lalu dia itu umbar-umbar. Itu bukan Tuhan, itu orang sombong. Mungkin bisa jadi setelah mereka menikah Ruth dan Boas, Boas pun nggak buka mulut. Takut-takut tersinggung nih si nyonya. Oh ternyata dulu kamu sengaja ya. Saya ajak Anda baca ya. Ternyata Boas yang suruh pegawainya, hei sini ya, kamu lihat perempuan itu. Aku minta kamu ya, awas kamu gak dengar tak potong gajimu. Tolong jatuhkan secara sengaja. Tolong kalau bawa tisu, misalnya tisu ini makanan. Tolong ya, sorry jatuh. Jatuh, nanti tolong dibersihkan ya. Ini Ruth itu menuai jelai itu dengan senang hati. Aduh Tuhan, puji Tuhan, tangan yang ceroboh. Bukan ceroboh, itu sudah diancam. Aduh, ambil sabit-sabit jelainya. Jatuh celuritnya, aduh jatuh 4 malahan. Jalan lagi kejegal, jatuh semua. Piye nih? Mau tisu? You think perusahaan seprofesional, sepro Boas itu bisa ada keteledoran? Tak tunjukkan keteledorannya seperti apa. Hari itu Ruth tapau pulang bawa jelai ke maminya Naomi. Lebih besar daripada, lebih banyak daripada orang duduk pesan makanan untuk orang berdua. Kau akan terkejut, tipsnya Tuhan lebih gede dari salary-mu. Saya tuh senang ikut Yesus. Saya kadang-kadang gini, hayo Tuhan rencanakan apa lagi sama aku. Kita kan enggak kan, biasanya kan. Kita malah gini kan, jangan dekat-dekat sama Tuhan nanti jadi pendeta. Saya yang jadi pendeta tersinggung, emangnya kenapa? Lihat sekarang pendeta-pendeta ganteng-ganteng. Jangan dekat-dekat sama Tuhan nanti kasih penyakit. Nanti dicobai. Nanti diizinkan mengalami sengsara, menderita. Kok bisa gitu ya pikirannya? Kalau saya memang harus sengsara, tak hadapi lah. Memang hidup ini penuh penderitaan kok dekorasinya. Musa sudah peringatkan 780 kan orang hidup. Itu pun penuh penderitaan. Ada orang berkata, hiduplah, kok Philip, hidup ya sampai umur 100. Jadi beban nanti. 780 skamsia, sudah terima kasih, matur nuwun. 90 kalau sehat, nggak perlu ngerepoti orang lain. Ya bolehlah. Kenapa sih? Kalau kita menderita ya dihadapi lah. Nggak usah salahkan Tuhan.
Itu resiko penumpang kehidupan. Namanya kita hidup kok, nggak mau menderita. Saya doakan segera ketemu dengan surga yang bagah. Hidup ya pasti ada penderitaannya. Tapi kalau saya curiga sama Tuhan, saya akan curiga yang baik. Hayo Tuhan, Tuhan ya yang buatkan aku menemukan ini tepat waktunya. Hayo Tuhan ya. Ayo Tuhan yang utus ya temanku ini tuh hibur aku. Pas aku lagi sedih, ting, masuk. Jangan takut ya. Hayo Tuhan ya yang suruh orang itu. Miliki iman hayo Tuhan ya. Hayo Tuhan ya. Sama Tuhan tuh, saya gak bawa Tuhan dalam stres saya. Tuhan bukan sumber stres saya. Tuhan adalah sumber bahagiaku. Amin. Siap untuk baca ayat berikutnya? Sorry. Itu lagi. Haleluya. Ringkas. Ya nanti aja. Nanti saya ringkas sendiri. Saya akan tanggung jawab kok. Tenang aja ya. Sampai mana? Ayat keberapa? Oke, ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem itu, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu ya. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Sedikit gambaran Boas itu adalah seorang juragan yang takut akan Tuhan, memperlakukan pengerja-pengerjaan yang sangat baik. Kerja buat Tuhan itu selalu manise. Kalau nggak percaya tanya malaikat, nggak ada malaikat yang stres, yang sombong ada. Saking dimanjanya, merasa dia luar biasa namanya Lucifer. Nggak ada satupun ayat menunjukkan malaikat Tuhan satu depresi. Tuhan itu bos yang paling enak. Kita bisa bekerja sama bos seperti ini. My goodness. Saya punya juragan. Orang kalau tanya sama saya pekerjaannya apa? Saya pegawai. Pegawai apa? Pegawainya Tuhan saya. Dan saya kerja sama Tuhan ini. Nggak mau sih. Saya jadi hamba Tuhan, saya tidak mau berubah profesi. 30 tahun saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dia tidak pernah memperlakukan saya dengan tidak adil. My Jesus is the best boss. Saya heran kok ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena kecewa itu. Apa sebenarnya yang terjadi ya? Tapi hidupnya susah. Hidup kita juga ada susahnya. Hidup saya juga ada susahnya. Ayo mau susah-susahan, ayo kita duduk. Tidak akan ada yang menang. Setan yang menang kalau kita mau duduk cerita susah-susahan. Semua orang ada susahnya lah. Tapi kenapa ya ada orang itu bisa kecewa sama Tuhan? Setahu saya Tuhan itu baiknya itu. Aduh gimana ya. Gak tahu kalau di Solo mengerti gak bahasa ini? Kalau kita orang Surabaya ngerti sih. Baiknya Tuhan ya. Baik. Ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab. Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Inilah bedanya Boas asli dengan Boas simbolisme dari Boas sorgawi yaitu Yesus. Kalau Boas ini perlu tanya karena dia gak mau tahu siapa perempuan itu. Tapi Boas kita, dia maha tahu, dia sudah tahu. Tapi hari itu yang namanya Ruth masuk di dalam mapnya menjadi pusat perhatiannya. Tahukah bahwa Anda dan saya selalu ada di pusat perhatian Allah? Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Tuhan, orang lain ditolong, saya enggak. Bukannya yang lain ditolong, saya juga. Tuhan, aku enggak layak. Janganlah kerendahan hati yang palsu. Itu enggak membuat Tuhan happy kalau kita ngomong begitu. Tuhan, aku layak. Karena Engkau melayakkan aku. Thank you. Orang berdosa yang banyak dosanya dia sadari dan dia ampuni, orang itu lebih banyak mencintai Tuhan. Asal kita ujungnya itu mencintai. Semua kebetulan yang Tuhan taruh di hidup kita izinkan. Itu tujuannya satu. Untuk mendekatkan kita sama Tuhan. Tapi anehnya, kita dapat kebetulan kita gak pernah datang sama Tuhan. Ada orang itu dikasih kebaikan, kebajikan, kemurahan gak pernah datang. Makanya janganlah engkau seperti keledai atau bagal liar. Yang kalau gak pakai tali kekang dan les, kalau gak dipecuti gak datang. Makanya ada orang Kristen tipe begini, kalau dapat musibah, baru cari Tuhan. Saya gak mau jadi kayak begitu. Saya mau, tali les kekang tuh bukan tali les kekang. Penderitaan tuh salib bagi saya. Asal jangan sampai kita menderita karena dosa kita.
karena kecerobohan kita. Kalau kita curi ayam lalu digebuki sekampung, ya itu jangan berkata, oh haleluya hari ini saya diizinkan menderita, ya salahmu sendiri. Tapi saya ingin yang mendekatkan saya kepada Tuhan adalah perkara-perkara kecil. Setiap kebetulan membuat saya thank you. Saya masih ingat waktu saya operasi lutut, dapat dokter yang bagus. Saya itu percaya kesembuhan ilahi, tapi saya itu juga percaya dokter. Gereja kita tuh penuh dengan dokter. Waktu saya operasi lutut saya itu, saya masih ingat kok, anestesi. Pada waktu saya sadar kembali, pertama itu mulut saya. Orang kalau baru sadar, kalau Anda pernah di obat bius, pernah di bius total, Anda nggak mungkin terus langsung bisa rencana sebelumnya. Wong saya tidurnya kapan juga nggak tahu kok, pada waktu di bius itu, tiba-tiba hilang. Nggak tahu kapan hilangnya. Nah waktu saya bangun itu, kalimat pertama saya ingat kok, I love you Jesus. Itu waktu saya operasi lutut saya. I love you Jesus. Saya rasa seneng gitu dekat Tuhan. Thank you ya Tuhan. Dikasih izin operasi di sini. Diberikan kemampuan untuk bayar. Makasih ya Tuhan. Thank you. Yang sweet gitu sama Tuhan. Hidup jadi enak. Jadi orang Kristen harus begitu. Terlalu banyak orang Kristen yang kepahitan. Itu karena dia gak sadari bahwa hidupnya terlalu banyak kebetulan yang indah. Dia gak perhitungkan. Dia maunya yang gede-gede. Dia kalau mau kado itu all or nothing. Mau yang semua, kalau enggak gak usah sama sekali Tuhan. Orang Kristen begitu tidak akan bisa langgeng ikut Yesus. Saya dorong Anda untuk mengerti ya. Nah sekarang perempuan itu sudah ada di mapnya Tuhan, kita lihat. Ayat yang ke-7 sekarang. Tadi ia berkata, ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Memang betul dibutuhkan usaha dan jerih payah. Ruth ini tipe pekerja keras. Tapi jangan sampai kita itu percaya bahwa pada akhirnya kalau rezeki datang dan berkelimpahan, kalau ada pertolongan Tuhan, apalagi penyertaan, itu semua karena hasil usaha kita. Ruth gak ngerti, sehebat-hebatnya dia pungut sisa-sisa jelai yang tidak sengaja jatuh dari tangan pengerja yang ceroboh, atau pengerja profesional pun tidak ada orang sempurna. Gak mungkin dia bisa memungut sebanyak itu. Nanti saya akan tunjukkan dia mungut seberapa banyak jelai, oke? Ini kalau diterusin setiap hari, kalau lama-lama Ruth tidak dijadikan istri sama Boaz, bisa-bisa dia buka pabrik jelai. Ya, memang betul peredaran di luar sana, anak-anak jalanan, orang-orang berkata, itu peredarannya di ibu kota, di Jakarta itu sampai miliaran per hari. Tapi mana ada di antara mereka yang jadi konglomerat. Dan hidupnya akhirnya ya sudah memilih jalur hidup begitu. Meskipun bisa ada miliaran, saya tidak mau hidup begitu. Saya mau hidup yang Tuhan berikan. Ada tanggung jawab, ada sesuatu yang tetap. Meskipun Anda bisa memungut banyak jelai, nggak mungkin bisa memungut sebanyak Ruth. Ingatlah bahwa pada akhirnya everything you enjoy itu difuri sama Tuhan. Nggak pernah karena Anda dan saya layak menerimanya karena kita mengupayakan atau kita bayar harga. Itu karena difuri sama Tuhan. Sungguhan. Termasuk hari ini kalau ada orang tanya kenapa GMS bisa bertumbuh begitu rupa. Apa ya? Nggak ada. Nggak ada sih. Mungkinkah hanya karena Tuhan jatuh cinta sama kita? Udah gitu aja. Nggak ada. Saya sarankan Anda untuk tetap berusaha bekerja. Karena Tuhan tidak pernah menunjukkan perkenanan seperti ini pada orang yang malas. Andai kata Ruth hari itu berkata, aku di rumah aja. Dia tidak akan bisa menemukan ladang Boaz. Dan tidak akan mengalami semua kebetulan ini. Kebetulan itu memang dari sisi Tuhan. Kesengajaan. Tapi kita juga harus sengaja kerja. Makanya di kebaktian sebelum ini saya jelaskan bahwa orang malas tidak akan diberkati oleh Tuhan. Orang rajin berkatnya nanti bukan karena kerajinannya. Kalau orang rajin itu sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, nanti hasil akhirnya itu sama sekali yang dia layak. Sama sekali melampaui jerih payahnya. Paham ya Bapak Ibu? 5 roti 2 ikan. Dia jadi 5.000 itu tangan Tuhan. Itu bukan perkara alami. Meskipun kita berusaha, namun pada akhirnya berkat Tuhanlah yang membuat orang kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang saya maksudkan kaya di sini bukan harta dunia, tapi kepenuhan hidup.
Saya ingin Anda untuk mengerti ini, sifat Kristus. Tujuan saya hari ini berkhotbah, mengajarkan ini adalah untuk memperkenalkan karakter Kristus. Bukan soal ekonomi, bukan soal money, bukan. Tapi tentang sifat Allah kita. Lanjut lagi sedikit. Sesudah itu berkatalah Boas ayat 8 kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, gak usah juga engkau pergi dari sini. Kok bisa ketemu sama Boas itu loh. Tapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan ya. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Minimalis. Boas ngomong sama Rut, aku suruh yang laki-laki gak ganggu kamu. Seolah-olah fair game. Kamu pungut aja di belakang yang perempuan, oke? Pegawai buruh harianku yang wanita itu, punguti aja jelai-jelai yang jatuh. Kalau Rut diberitahu, kamu bisa ambil ini kasih. Dia pasti tersinggung. Wanita yang bisa respect sama dirinya sendiri, gak mau dikasih kemurahan. Begitu aja, tanpa bekerja. Saya suatu hari di Hong Kong, pernah makan itu makanan masih baru. Ada pemulung yang ambil-ambil kaleng. Seorang tua, gak terlalu tua juga, mungkin usia 60-an. Saya dan istri kasihan. Akhirnya ambil itu makanan, masih baru loh itu. Saya kasih. Beranikan diri saya kasih. Awal dulu saya gak ada perasaan guilty, karena saya kira, kalau saya di posisi dia mungkin saya mau terima makanan ya. Kalau memang, saya bilang, mau gak? Tolak loh, gak mau loh. Dia bilang, saya sudah makan. Sekjau lah, kira-kira gitu ya, gak tahu, betul ya itu. Sudah makan lah, bahasa Konghu itu. Dia berkata, kasih uang juga gak mau. Dia berkata, aku bekerja. Wah, dia bisa respect dengan pekerjaannya sendiri. Dia bukan ngemis. Dia ambil recycle itu. Wah, Rut kalau dikasih makanan cuma-cuma, dikasih bubur mudah, dia pasti berkata, kamu kira aku wanita murahan? Kan kita belum kenal. Tidak ya. Makanya itu Boas tidak memberi dia. Tapi Boas di belakang layar ciptakan kebetulan. Orang Kristen yang cuma kasih, Tuhan malah tidak berkenan. Orang Kristen berkata, Tuhan sertai aku akan mengusahakan ini. Sertai saya. Tuhan akan berkata pada malaikat, oke, dia akan ke situ. Kamu jatuhkan bulir jelai ya. Itu sangat edukatif. Anak orang kaya juga harus belajar begini sekalipun punya segalanya. Jangan kasihkan segalanya mudah. Kebutuhan kasih dia, keinginan dia harus belajar mengusahakan. Tuhan itu bijaksana, makanya waktu itu Boas ngomong sama Rut, anakku. Karena di sini ada seorang pria yang sangat wise sekali. Inilah orang Majus zaman dulu. Dia sangat bijaksana. Dia tidak mau menyinggung perasaan seorang wanita yang respect. Dia ngerti hukum di negeri. Dia tahu bahwa orang Yahudi diberi Taurat. Dia tahu ada celahnya itu, dia bisa manfaatkan untuk kebaikan secara legal. Makanya dia berkata, anakku, kamu terus aja enggak apa-apa. Si Boas tidak berkata, kamu enggak usah kerja ya, langsung aja ambil, kamu bawa pulang. Rut pasti berkata, tidak, kalau gitu bayar aku, gaji aku akan jadi pekerja harianmu, menjadi salah satu buruh perempuanmu. Kita orang Kristen harus punya wibawa. Anak Tuhan itu enggak boleh pengangguran. Kalau ada di antara kita mau jadi pendeta, itu bukan karena kita tidak bisa kerja, tidak bisa sekolah. Kalau kita mau jadi seorang hamba Tuhan, pastikan kita itu the best of the best. Di angkatan darat, angkatan laut, udara, dari Polri, yang jadi nanti pendampingnya presiden. Hamba-hamba Tuhan di gereja kita tidak gampang dan mudah. Tapi orang-orang membuktikan dari CG, orang-orang susah-susah malah rekrutnya. Pastor Liang Gono yang jadi gembala pemimpin MSP. Saya itu harus ngendek datang ke ayahnya. Waktu zaman dulu itu karena terlalu banyak urusannya di Australia, di mana betul, di Kanada. Saya harus minta. Kalau saya cari orang gampang sudah antri. Orang-orang luar biasa, saya harus datang minta. Bahkan kayak minta anak orang lain gitu. Menyuntingnya untuk kepada Tuhan. Nggak mudah loh. Semua hamba Tuhan yang ada ini, makanya kita harus menghargai. Satu-satu ini. Jadi orang-orang Kristen itu harus punya wibawa. Kita tidak boleh gampangan. Kita harus berani susah. Nah sekarang kembali lagi ke sini, lalu saya akan selesai sebentar lagi ya. Lalu sujudlah. Rut ayat 10 menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya. Dia nggak sombong, dia nggak angkuh. Dia berkata, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Coba baca.
Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan, bla bla bla, tidak usah dibaca dulu. Tapi di sini Ruth juga tidak sok-sokan berkata, aku mau kerja. Dia berkata, thank you, terima kasih sebelumnya. Aku tahu loh, Bapak ini ngefuri saya. Bapak ini ngalah. Kalau enggak, lihat itu pengerjamu semua profesional, cara dia motong jelainya, aku enggak bisa begitu. Motongnya pun angle-nya tepat. Aku kalau mau masuk ini dulu harus orientasi lebih dulu. Tapi ini musim panen, Bapak izinkan saya semua kemurahan. Tapi Pak, aku mau kerja, aku enggak mau makan gampangan. Orang Kristen harus begitu. Lalu habis itu, kita lihat ayat 15, lompat aja. Setelah ia bangun untuk memungut pula, Ruthnya mungut ini kerjaan. Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut ya, janganlah ia diganggu. Oke, fine, thank you. Ayat 16, bahkan, siap ini, haruslah engkau dengan sengaja, kebetulan ini nampaknya kebetulan, ternyata disengaja. Kita baru tahu sekarang mastermind-nya. Ayat 16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit. Jangan langsung semuanya ditubrol gitu, itu ketahuan, terlalu ketara. Tersinggung nanti dia. Kamu dengan sengaja sedikit-sedikit, menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Saya sudah menghabiskan satu pohon rasanya. Janganlah berlaku kasar ya terhadap dia. Maka ia memungut di ladang itu sampai petang. Ruth happy. Wow, banyak sekali hari ini yang dijatuhkan. Dia nggak tahu itu kesengajaan. Dia berkata, wow, how lucky I am. Kebetulan sekali ini. Kebetulan banyak sekali. Ruth, itu kesengajaan. Makanya orang Kristen nggak butuh good luck. I don't believe in luck. Ya, God bless you lebih tepatnya. Arti bless itu di situ ada increase. God increases you. Tuhan yang meningkatkan kamu. Saya nggak percaya luck. Semua yang kelihatannya lucky atau beruntungan itu kesengajaan. Supaya dijatuhkan lalu. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Mari kita lihat sekarang ada kira-kira berapa jelai? Seeva jelai banyaknya, haleluya. Seeva itu berapa ya? 36 liter. 36 liter beras. Banyak gak itu? Kenyang lah. Itu kita bisa mabuk jelai itu. Ruth pulang berkata, Mama, gak pengalaman ini orang ini. Mama, aku lihat aku dapat apa. Mamanya langsung berkata, nanti ya, nanti di ayat-ayat lainnya gak dibahas. Siapa orang ini? Langsung mamanya gak lihat jelainya. Siapa orang ini? Boas namanya, Ma. Waduh, luar biasa hari ini, Ma. Bersyukur Tuhan itu. Buat tangannya ceroboh semua orang-orang itu. Bersyukur, Mama. Mama bilang, siapa ini? Boas. Dia bilang, bukan nak. Ayo sana, raup. Mandi, pakai baju bagus. Kamu balik ke situ. Dia senang sama kamu. Mamanya yang pinter. Ciami pol. Maksudnya mama apa? Nak, ini bukan tips nak. Ini kesengajaan. Loh kebetulan loh, Ma. Aku lihat sendiri. Si itu yang perempuan yang laki juga sengaja. Masa ada satu bonggol itu jatuh semuanya, dia jatuh. Tapi gak baret kan, gak baret sih, Ma. Itu pura-pura jatuhnya itu drama. Oh iya tak, Ma? Iya nak. Ayo cepat ganti baju yang bagus itu. Kamu kembali ke sana. Biarkan dia kenal sama kamu. Hari ini memerankan Naomi itu saya pengkhotbahnya. Nah, ngomong sama anak-anak Tuhan. Kembali ke Yesus. Dia senang sama kamu. Itu gak kebetulan. Itu kesengajaan. Haleluya. Amin.